잘 부탁드립니다. 그래? 와우. 야이 씨발 이게 뭐하는 짓거리지? 어? 아이. Cerita dimulai dengan seorang pasukan khusus dari Korut, Korea Utara, yang saat ini baru saja menyelesaikan misinya di Korea Selatan. Sebelum kembali ke Korut, pria yang bernama Lee Young Ho ini mampir sebentar di kedai kaki lima untuk mengisi perutnya. Setelah kenyang, Lee pun berpamitan dengan si nenek untuk segera kembali ke Korut agar bisa menemui putra dan putrinya. Namun baru saja Lee pergi dari kedai tersebut, ternyata pasukan dari Korea Selatan sudah berhasil mengepungnya. Sementara itu di Korut sendiri, setelah Lee Young Ho tewas, pimpinannya menghampiri sebuah penjara, di mana di dalam penjara tersebut ada putra dan putri Lee. Awalnya sang komandan ingin membunuh mereka, namun tiba-tiba ia mengurungkan niatannya karena melihat sebuah potensi pada seorang bocah berusia 18 tahun, yakni putra Lee Young Ho yang bernama Lee Myung Hun. Ternyata walaupun masih bocah, Myung Hun ini adalah salah satu kandidat agen khusus mata-mata dengan nilai terbaik. Sang komandan pun memberikan tawaran kepada Myung. Kalau dia dan adiknya ingin hidup bebas, maka ia harus mau menjadi agen mata-mata untuk mereka dan menyusup ke Korea Selatan seperti ayahnya. Dan kalau kalian tanya kenapa Myung dan adiknya dipenjara, semua itu karena pihak Korut menganggap ayahnya sebagai pengkhianat, dan Myung pun diminta untuk melanjutkan misi yang seharusnya diselesaikan oleh mendiang ayahnya. 여기서 나가고 싶디. 오라버니. 2 tahun kemudian di Seoul, Korea Selatan, terjadi insiden pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang pembunuh profesional yang juga dari Korut, di mana para korbannya semua adalah anggota tim unit 8, pasukan khusus atau mata-mata dari Korut, yakni tim yang sama seperti Lee Myung Hun. Pihak keamanan Korea Selatan pun mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, karena mereka hanya mengetahui kalau insiden pembunuhan ini adalah bentuk dari perebutan kekuasaan atas pemimpin Korut saat ini, yakni dari Kim Jong Il dan juga Kim Jong Un yang akan menjadi penguasa selanjutnya. 반첩 김선명, 박기철, 최명원 살된 피살자들이 전부 북한 팔전단 소속. Sementara itu Myung Hun ternyata sudah masuk ke Korea Selatan, berpura-pura menjadi warga pelarian dari Korut bersama beberapa orang lainnya. Di Korea Selatan, Myung Hun mengganti identitasnya menjadi Kang Dae-hu agar tidak terlacak kalau dia adalah pasukan khusus yang dikirim untuk sebuah misi. Tidak lama kemudian pihak Korsel pun mencari orang tua angkat untuknya agar ia bisa diadopsi dan hidup menjadi warga negara Korea Selatan. Namun siapa sangka, ternyata misinya tersebut sudah sangat terstruktur. Bahkan orang tua angkatnya pun sebenarnya adalah mata-mata yang sudah lama dikirim ke Korsel. Dan karena misi Dae-hu berbeda dengan misi orang tua angkat palsunya itu, mereka pun meminta dengan tegas agar ia tidak ikut campur dengan misi mereka masing-masing. 그럼 교육은 잘 갖고 왔겠네. 그럼 아무도 네 일에 신경 안 쓸 테니까. Keesokan harinya agar penyamaran Dae-hu tidak terendus, ia pun diharuskan masuk ke sebuah sekolah tingkat SMA untuk menjadi murid di sana dan bersekolah sebagaimana anak remaja lainnya. Karena Dae-hu selama ini dididik menjadi seorang tentara, perkenalannya pun sangat kaku dan membuat para murid tertawa. Setelah perkenalan tersebut, Dae-hu lantas duduk di samping Pak Kusir yang mulanya nyasuk. Dae-hu lantas duduk di sebelah seorang siswi yang bernama Lee Hee-in. Tidak disangka Lee Hee-in ini ternyata korban bully dari para murid Badung di kelasnya. Dan di saat itulah Dae-hu yang murid baru juga ikut kena bully oleh mereka karena mengira kalau Dae-hu itu murid yang lemah. 어제 왜 안 나왔어?
Setelah melayangkan satu pukulan ke wajah Daeho, mereka lagi-lagi mengira kalau Daeho diam saja karena lemah dan tidak berani membalas perbuatan mereka. Nyatanya Daeho sendiri sudah tidak sabar ingin membuat para murid Badung ini babak belur. Apalagi saat mereka berani menyentuh foto miliknya, yakni foto saat bersama ayah dan adiknya. Namun apa mau dikata, Daeho harus menahan emosinya dan membiarkan mereka menang agar penyamarannya tidak ketahuan. 조선족이야? 어? 이 새끼 눈깔이 심중가 봐라 이 뒤지려고. 야 이놈의 새끼들. Dan begitu malam tiba, ketika sampai di rumah, Daeho mendapati sebuah paket sudah berada di kamarnya. Ternyata di dalam paket tersebut ada satu buah telepon dan juga berkas untuk misi pertamanya sejak datang ke Korsel. Misinya adalah untuk menemukan pelaku yang telah membunuh para agen mereka. Dia bernama Buk Do-sung, seorang pembunuh profesional yang selalu mengincar mata-mata yang ditugaskan ke Korsel, yakni tim unit 8. Tanpa beristirahat, Daeho langsung pergi untuk menemui beberapa agen mereka yang menyamar untuk mencari informasi dari tukang lotre, tukang roti, dan masih banyak lagi. 저는 넉넉하게 넣습니다. Setelah menemukan seseorang yang diduga mengenal Buk Do-sung, Daeho pun memaksanya untuk memberitahukan keberadaannya. Tembakan terpaksa dilepaskan karena sang informan tersebut tidak mau memberitahukannya. Pria itu hanya mengatakan ada seorang tukang daging yang tahu lokasi Buk Do-sung. Namun tidak lama kemudian, begitu kembali ke sekolah, Daeho yang sudah lelah malah mendapati para murid-murid Badung yang lagi-lagi membuli Hae-in. Namun Daeho tidak bisa berbuat banyak dan hanya mencoba membantunya. Sampai saat jam pelajaran dimulai, Daeho pun tidak bisa fokus mengikuti pelajaran yang sedang diterangkan oleh gurunya karena dia sedang memikirkan misinya untuk menangkap Buk Do-sung. Namun siapa sangka, walaupun tidak fokus, ternyata saat diminta untuk menjawab sebuah soal, Daeho bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan sangat sempurna. 있는 터너증후군 아이가 부인의 염색체에 있는 잘했어. 자, 성염색체 비분리가 일어났다. Dan setelah pulang sekolah, Daeho pun kembali melaksanakan misinya untuk mencari keberadaan Buk Do-sung. Daeho berhasil menemukan si tukang daging dan mendapatkan informasi di mana keberadaan orang yang selalu mengincar mata-mata dari tim unit 8. Namun tidak lama kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, tiba-tiba lantas keesokan harinya setelah mendapatkan informasi tersebut, Daeho segera mencari mobil yang dikendarai oleh Buk Do-sung. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya Daeho pun menemukannya. Karena Daeho ingin mengakhiri misinya secepat mungkin, ia pun diam-diam mengikuti Buk Do-sung dari belakang tanpa dicurigai sedikit pun. Namun sayang, ketika kesempatan itu ada di depan mata, Daeho malah gagal mengeksekusinya. Setelah gagal mengeksekusi Buk Do-sung, Daeho jadi tidak tenang menjalani kesehariannya. Ditambah lagi pihak keamanan Korsel sudah mulai menyelidiki identitasnya. Dan ketika Daeho sedang meyakinkan dirinya untuk menyelesaikan misi tersebut bagaimanapun caranya agar bisa membawa adiknya bebas, tiba-tiba dari lorong ia mendengar para murid Badung yang lagi-lagi mencoba membuli Hae-in. Bahkan kali ini mereka sudah sangat di luar batas, merebut uang tabungan Hae-in dan juga melecehkannya. Tidak bisa tinggal diam dengan perbuatan para murid-murid Badung tersebut. Akhirnya Daeho pun beraksi dan membuat mereka babak belur. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, ternyata Hae-in tidak lagi masuk sekolah tanpa keterangan yang jelas. Daeho pun jadi kepikiran dan hampir saja membuat gurunya babak belur juga. Karena penasaran, Daeho lantas bertanya kepada murid-murid Badung yang sudah babak belur di manakah Hae-in tinggal dan juga tempat kerjanya. Namun setelah Daeho datang ke tempat kerjanya, ternyata Hae-in juga sudah tidak bekerja di sana dan entah di mana dia saat ini. Hingga keesokan harinya ternyata Hae-in tiba-tiba muncul di hadapan Daeho dengan tampilan barunya. 네 교복이야.
Setelah bertemu dengan Daeho, ternyata Hae-in meminta tolong kepadanya untuk mau berpura-pura menjadi walinya demi bisa mendaftar di sebuah sanggar tari. Karena memang selama ini cita-cita Hae-in adalah menjadi seorang penari profesional. Dan alasan kenapa ia terpaksa meminta tolong kepada Daeho adalah karena Hae-in seorang yatim piatu. Setelah hari itu, Hae-in pun mencoba untuk lebih akrab dengan Daeho sambil menanyakan tentang keluarganya. Yang ternyata adik Daeho yang masih berada di Korea Utara namanya juga persis seperti dirinya, yakni Ri Hae-in. 여기 유명한 무용단이 있다는 거야. 있어? Sementara itu di tempat lain, Buk Do-sung, sang pembunuh profesional, ternyata akan melakukan aksinya lagi untuk mencari tim unit 8 yang tersisa. Dan rupa-rupanya kali ini orang yang akan ia eksekusi adalah orang tua angkat Daeho. Ya, mereka dianggap sebagai pengkhianat karena telah mengkorupsi uang serta menyembunyikan barang yang selama ini menjadi milik Korea Utara, yakni sebuah berlian. Oleh sebab itu, Buk Do-sung pun yang memang ternyata ditugaskan untuk mengeksekusi pengkhianat pun lantas membunuh kedua orang tua angkat Daeho. Dan setelah berhasil menyelesaikan misinya, ternyata Buk Do-sung tahu kalau orang yang waktu lalu hendak membunuhnya di tengah jalan adalah Kang Daeho, seorang remaja yang juga tinggal di rumah itu. Setelah teman-temannya pergi membawa berlian tersebut, Buk Do-sung pun menunggu kepulangan Daeho untuk berduel dengannya. Dan benar saja, ketika Daeho baru saja pulang, ia sadar betul kalau di dalam rumah sudah ada Buk Do-sung yang sedang menunggunya. 사람 녹다기엔 너무 어린 거 아니냐? Pertarungan antara dua pembunuh profesional pun berlangsung dengan sangat sengitnya. Walaupun Daeho alias Myung-hun masih sangat muda, nyatanya ia bisa mengimbangi duel tersebut, bahkan terlihat bisa memojokkan Buk Do-sung. Buk Do-sung yang menyadari kalau pemuda yang ada di depannya memanglah sangat berbahaya. Ia pun melawan Daeho dengan sekuat tenaga. Namun sayang, ternyata ia cukup terlambat dan pertarungan itu pun dimenangkan oleh Kang Daeho. Dan setelah menyelesaikan misinya dengan membunuh Buk Do-sung, Daeho pun segera pergi dari Korea Selatan dan menunggu jemputan di kedai kaki lima tempat si nenek. Ya, rupa-rupanya si nenek ini adalah salah satu mata-mata yang juga ditugaskan untuk menjadi tempat persinggahan bagi para agen korut yang hendak kembali setelah menyelesaikan misinya. Namun saat baru saja Daeho hendak meninggalkan Korea, ternyata para pihak keamanan Korsel sendiri telah berhasil menemukan identitas asli dari Kang Daeho. Karena pada malam itu ternyata jemputan tidak kunjung datang, Daeho pun harus bersembunyi dari kejaran para agen Korsel sampai komandan satuannya memberi kabar. Namun saat sang komandan menelpon, nyatanya bukannya dijemput, rupa-rupanya Daeho diminta untuk melakukan satu misi terakhir, yakni mengambil kembali uang dan berlian yang berhasil dibawa oleh anak buah Buk Do-sung waktu lalu. Ya, karena memang tidak ada pilihan lain, Daeho pun terpaksa melakukan tugas tersebut agar ia bisa segera membawa adiknya untuk ikut bebas bersamanya. 그간 이쪽 상황이 복잡하게 돌아갔어. 오라버니가 너무 보고 싶어. 내놔. Setelah mendapatkan berliannya, Daeho pergi membeli sebuah hadiah untuk diberikan kepada si nenek. Namun tujuan sebenarnya adalah Daeho ingin berpamitan kepada si nenek, sebab ia akan kembali ke Korut karena misinya sudah selesai. Sebelum berangkat tidak lupa juga Daeho pergi menemui Hae-in yang saat itu sedang berlatih. Kedatangannya ke sana sama seperti si nenek, sekedar untuk berpamitan. 나 어디 좀 가. Setelah berpamitan dengan orang-orang yang Daeho kenal, ia pun segera pergi ke sebuah dermaga untuk menemui seseorang yang bisa membawanya kembali ke Korut. Karena perjalanannya sangat berbahaya melintasi perbatasan Korsel dengan perjalanan kurang lebih 5 jam. Sang pemandu lantas menyiapkan berbagai senjata untuk jaga-jaga jika mereka ketahuan di tengah perjalanan. Dengan menaiki sebuah perahu yang sudah disiapkan, Daeho pun siap untuk kembali ke Korut.
Namun ketika hendak berangkat, siapa sangka 자네는 집이 어디야? ya, ternyata sang pemandu jalan ini rupa-rupanya hanya berpura-pura akan membawa Daeho kembali ke Korut. Rupa-rupanya tujuan yang sebenarnya adalah memusnahkan Daeho atau membuangnya setelah misinya selesai. Begitulah yang selalu dilakukan oleh pihak Korut kepada semua agennya. Seperti ayahnya dahulu, setelah misinya di Korsel selesai, maka agen tersebut akan dibuang dan dimusnahkan begitu saja. 누가 시켰냐고! Sementara itu pihak keamanan Korsel sendiri yang sudah mengetahui kalau banyaknya mata-mata Korut yang sedang beroperasi di wilayah mereka. Pihak Korsel pun memutuskan untuk menangkap mereka satu persatu karena demi keamanan negara. Bahkan tidak pandang bulu saat Daeho ternyata berhasil selamat dari pemusnahan tersebut. Ketika kembali, si nenek yang merupakan agen mata-mata Korut pun juga turut diciduk oleh pihak keamanan Korsel. Setelah berhasil kabur berkat si nenek, ternyata Daeho bersembunyi di kos-kosan Hai-in karena luka yang ia terima memang cukup parah. Hai-in yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pun tiba-tiba mengetahui siapa sebenarnya Daeho dari siaran televisi yang menyiarkan kalau dirinya sedang dicari dan dia adalah seorang mata-mata Korut. Namun saat Daeho sudah sadar dari pingsannya, ternyata Lee Hai-in bersedia menyembunyikan Daeho dari kejaran walaupun tahu kalau ia adalah seorang mata-mata. Sementara itu di Korut sendiri, karena Daeho gagal dimusnahkan dan berlian tersebut juga masih ada bersamanya, sang komandan pun disiksa habis-habisan karena membiarkan Daeho selamat. Karena tidak ingin mokat, sang komandan lantas meminta kepada atasannya agar ia dikirim ke Korsel untuk mencari berlian mereka dan memusnahkan Daeho dengan tangannya sendiri. Dan akhirnya setelah Daeho gagal membawa kembali berlian tersebut ke Korut, konflik pun pecah dan Kim Jong-un berhasil mengambil alih kekuasaan dari Kim Jong-il. Ya, sebenarnya berlian yang dibawa oleh Daeho saat ini adalah biaya yang diperlukan untuk menggagalkan rencana perebutan kekuasaan tersebut. Namun karena berlian itu gagal kembali ke Korut, Kim Jong-un pun akhirnya berhasil mengambil alih kekuasaan dari tahun 2011 sampai tahun sekarang 2024. Beberapa hari kemudian, sang komandan ternyata sudah berada di Korea dengan membawa Hai-in, adik Daeho bersamanya. Ternyata sang komandan ingin menukar berlian tersebut dengan adiknya. Tentu saja Daeho tahu kalau semua itu hanyalah jebakan belaka. Karena mengetahui Daeho akan dalam bahaya setelah pagi-pagi sekali ia pergi untuk menjemput adiknya. Hai-in pun menghubungi pihak keamanan Korsel untuk membantunya. Karena Daeho sempat meninggalkan pesan tempat lokasi di mana ia akan menukar berlian tersebut dengan adiknya. 이동 중이다. 그리고 너, 네, 지금 Setelah mendapatkan titik pasti lokasi Daeho, pihak keamanan Korsel pun segera menyebarkan seluruh anak buahnya untuk menangkap dalang dari mata-mata tim unit 8, sang komandan. Di sebuah parkiran yang luas, tepatnya di atas gedung, Daeho yang sudah bertemu dengan sang komandan lantas meminta mereka untuk melepaskan adiknya terlebih dahulu jika mereka menginginkan berliannya. Namun setelah Daeho melihat adiknya dan hendak memberikan berlian tersebut, dari belakang rupa-rupanya ia sudah dikeker dan hendak dimusnahkan saat itu juga. 찾았습니다. Ya, karena pihak keamanan Korsel sudah berada di sana, baku tembak pun tak bisa terhindarkan karena adiknya Hai-in berhasil ada di tangan kepolisian. Daeho pun harus memutuskan untuk kabur karena pihak keamanan Korsel sudah mengepung mereka. Namun sayangnya, ternyata sang komandan menggunakan cara licik menculik sahabatnya Lee Hai-in untuk kembali menukarkan dengan berlian yang masih ada di tangannya. Tidak menyangka kalau pekerjaannya sebagai mata-mata ternyata malah menyeret sahabatnya Hai-in ke dalam bahaya. Daeho pun lantas segera menelpon pihak keamanan Korsel untuk sekedar mendengar suara adiknya yang kini sudah aman.
Daeho meminta adiknya untuk menunggunya sebentar saja sebelum ia datang untuk menjemput. Pihak Korsel yang mengetahui kalau Daeho akan pergi untuk menyelamatkan Hai-in pun mencoba membujuknya untuk berhenti. Namun ternyata Daeho tetap kekeh harus menyelamatkan Hai-in yang saat ini disandra oleh sang komandan. Walaupun Daeho tahu kalau ia mungkin tidak akan bisa selamat berhadapan langsung dengan sang komandan, Daeho tetap pergi seorang diri untuk menjemput Hai-in dan menukarkannya dengan berlian yang ada padanya. Pihak kepolisian Korsel yang sudah tahu titik lokasi keberadaan Daeho berkat meretas ponselnya pun segera menuju ke lokasi untuk membantunya. Sampai pada akhirnya, baku tembak pun tak terhindarkan karena Daeho yang sudah tidak percaya lagi dengan sang komandan. Setelah Daeho meledakkan tempat tersebut dengan beberapa luka tembak, Daeho dan Hai-in ternyata berhasil selamat dan mencoba keluar dari sana. Pihak keamanan Korsel pun berhasil tiba di lokasi walaupun sedikit terlambat. Hai-in segera meminta tolong kepada pihak Korsel agar mereka membantunya. Namun siapa sangka saat Daeho baru hendak pergi dari tempat tersebut, rupa-rupanya sang komandan dan satu anak buahnya masih selamat dan berhasil menembak Daeho. Ya, setelah perjuangannya datang ke Korsel untuk menyelesaikan misi demi membebaskan adiknya, siapa sangka Daeho malah harus berjuang mati-matian terlibat dalam konflik yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan keluarganya. Mereka hanya dijebak dimanfaatkan oleh para penguasa biadab yang hanya mementingkan kepentingan kelompoknya sendiri. Yang pada akhirnya walaupun Daeho alias Myung-hun berhasil menyelamatkan sang adik, pada kenyataannya dia harus segera menyusul mendiang ayahnya dan tewas tanpa bisa mengucapkan salam perpisahan kepada Hai-in dan juga adik yang sangat ia sayangi. Dan film pun tamat.